Hai sobat, saya kembali untuk melanjutkan cerita Setulus Cinta Zara, penulis Novi Diana, bab 33 dengan judul Penyesalan Delisa. Siang ini Delisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan rahimnya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan rahimnya, karena setiap kali program hamil dia selalu gagal. Selamat siang Bu, bisa saya bantu? Sapa asisten dokter Indah. Selamat siang, saya ingin memeriksakan rahim saya, kata Delisa. Apa sudah buat janji sebelumnya Bu? Tanya asisten dokter Indah. Sudah, atas nama Delisa Pratiwi, jawab Delisa. Tunggu ya Bu, dokter Indah masih ada pasien, kata asisten dokter Indah. Delisa mengangguk dan menunggu di ruang tunggu yang tersedia. Setelah menunggu cukup lama, kini giliran Delisa mendapat panggilan untuk periksa. Bu Delisa, silakan masuk, sekarang giliran Anda, panggil asisten dokter Indah. Delisa mengangguk dan beranjak masuk. Dokter Indah tersenyum ramah melihat Delisa yang baru masuk ruangannya. Selamat siang Bu Delisa, sapa dokter Indah. Selamat siang Dok, jawab Delisa. Ada yang bisa saya bantu? Tanya dokter Indah. Saya ingin memeriksakan kesuburan rahim saya Dok, kata Delisa. Karena setiap saya menjalani program hamil, saya selalu gagal Dok, lanjut Delisa. Suami ibu tidak ikut? Tanya dokter Indah. Delisa menggeleng. Seharusnya Anda mengajak suami Anda untuk periksa Bu, biar tahu kesehatan masing-masing. Jadi saya bisa meresepkan vitamin untuk program hamil Anda nantinya, kata dokter Indah. Baiklah kalau begitu. Apa siklus bulanan Anda lancar? Tanya dokter Indah. Delisa mengangguk. Sejauh ini lancar Dok, kata Delisa. Tapi setiap tamu bulanan saya datang, kenapa ya Dok? Perut saya sakit sekali. Perut bagian bawah saya seperti kram, tapi kram yang sangat menyakitkan, keluh Delisa. Dan tamu bulanan saya bisa berlangsung lama, terkadang selama 14 hari, bahkan bisa lebih Dok, lanjut Delisa. Untuk mengetahuinya kita perlu USG Bu, kata dokter Indah. Mari Bu. Dokter Indah mengajak ke ruangan sebelah untuk melakukan USG. Silakan berbaring dulu Bu, perintah dokter Indah. Dokter Indah mulai melakukan USG. Apa ada masalah Dok? Tanya Delisa. Apa Anda pernah menjalani kuret belum lama ini? Tanya dokter Indah, sambil tangannya terus bergerak dengan alat USG. Saya pernah kuret Dok, tapi sudah cukup lama, sekitar 4 tahun lalu. Apa ada masalah? Tanya Delisa. Ini ada kerusakan di leher rahim Anda Bu. Hal ini bisa terjadi ketika alat-alat kuretase yang digunakan secara tidak sengaja memotong atau merobek leher rahim Anda, jelas dokter Indah. Apa ini ada hubungannya dengan saya sulit untuk hamil? Tanya Delisa. Mungkin bisa terjadi Bu. Kerusakan leher rahim ini juga akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya jika Anda melahirkan kembali, terang dokter Indah. Tapi setelah saya kuret, saya sempat mengandung lagi dan melahirkan, kata Delisa. Sesar atau normal Bu? Tanya dokter Indah. Normal Dok, kata Delisa.
Tangan dokter Indah terus bergerak di atas perut Delisa dengan alat USG. Ini ada miom di rahim ibu yang ukurannya cukup besar, kata dokter Indah sambil menunjuk layar monitor di depannya. Ini yang menyebabkan Anda selalu gagal menjalankan promil, Bu, kata dokter Indah. Apa tidak bisa diobati, Dok? Tanya Delisa. Bisa, jika ukurannya masih kecil. Tapi miom di rahim ibu ini sudah cukup besar. Jalan satu-satunya adalah dioperasi, Bu, kata dokter Indah. Dioperasi? Tanya Delisa dengan suara bergetar. Iya, Bu. Jika dibiarkan akan mempersulit Anda untuk mendapatkan momongan, kata dokter Indah. Hal terburuk apa, Dok, jika saya setuju untuk operasi? Tanya Delisa. Dokter Indah menatap Delisa yang terlihat sedih dan pasrah. Maaf, jika ini akan menyakiti hati Anda, Bu. Hal terburuk saat melihat miom yang ada di rahim Anda, mungkin hal terburuknya rahim Anda akan diangkat. Kita coba untuk mengangkat miomnya saja, dan saya akan usahakan itu, Bu. Tapi jika tidak bisa, ya terpaksa untuk mengangkat rahim ibu, kata dokter Indah dengan penuh sesal. Delisa seperti dihempaskan dari lantai paling atas saat dokter Indah mengatakan akan mengangkat rahimnya. Tapi hal itu jarang terjadi, Bu. Untuk itu kami akan melakukan yang terbaik untuk ibu, kata dokter Indah, membuat Delisa sedikit bisa bernafas. Ya Allah, apa ini balasanmu atas setiap perbuatanku dulu, batin Delisa. Dokter Indah mengakhiri USG-nya dan mengajak Delisa untuk kembali ke ruangannya. Sudah, Bu, saya akan meresepkan vitamin untuk Anda, kata dokter Indah. Delisa bangun dan membenahi bajunya. Kemudian mengikuti dokter Indah untuk kembali ke ruangan dokter Indah. Dokter Indah menulis beberapa resep vitamin untuk Delisa. Ini saya resepkan vitamin untuk Anda, kata dokter Indah. Terima kasih, Dok, kata Delisa. Dokter Indah mengangguk. Saya permisi, selamat siang, pamit Delisa. Selamat siang, jawab dokter Indah. Delisa melangkah keluar dengan dada sesak karena mendengar penjelasan dokter Indah tadi. Apa yang akan dikatakan pada Darius nanti? Apa Darius akan mau menerimanya? Pikiran itu yang saat ini memenuhi kepalanya. Ia segera berjalan menuju parkiran dan segera masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Delisa mencoba menghubungi Darius, tapi tidak juga tersambung. Akhirnya, dia mengirim pesan untuk Darius. Sayang, temui aku di kafe biasanya. Pesan yang dikirim Delisa untuk Darius. Delisa juga ingin mengetahui bagaimana reaksi Darius saat mengetahui keadaannya. Bisakah Darius menerima kekurangannya jika hal terburuk itu terjadi? Delisa segera menjalankan mobilnya menuju kafe, tempat di mana ia menemui Darius nanti. Delisa takut dengan apa yang Darius nanti lakukan saat tahu kenyataan bahwa dia tidak lagi bisa mengandung. Delisa menunggu Darius di kafe biasa Delisa dan Darius nongkrong. Ada apa? Tanya Darius
saat ia sampai di kafe di mana Delisa menunggunya. Dan ia duduk di depan kursi Delisa. Aku tidak bisa mengandung. Ada kerusakan di rahimku, kata Delisa lirih. Apa? Aku tidak bisa mengandung, Darius. Aku tidak bisa mengandung lagi, kata Delisa sambil menangis. Delisa menatap Darius. Ia ingin tahu bagaimana Darius jika dia benar-benar kehilangan rahimnya. Apa kamu serius, Delisa? Aku tidak bisa melanjutkan ini, kata Darius. Apa maksudmu, Darius? Tanya Delisa. Kamu tidak bisa membawa anakmu bersamamu. Dan sekarang kamu juga tidak bisa memberiku keturunan. Untuk apa kita melanjutkan ini semua? Kata Darius. Darius, panggil Delisa lirih. Tidak, Delisa. Aku membutuhkan keturunan. Jika kamu tidak bisa memberikan semua itu, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini, kata Darius dan berlalu pergi, meninggalkan Delisa yang menangis. Darius, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku istrimu, teriak Delisa di tengah tangisannya. Pengunjung kafe semua melihat ke arah Delisa dengan tatapan heran dan iba. Darius tetap pergi tanpa menghiraukan teriakan Delisa. Delisa hanya bisa menangis saat Darius tidak menghiraukan teriakannya dan tetap pergi. Serasa hidupnya akan berakhir hari ini. Ia tidak menyangka pria yang selama ini baik dengannya dan mengerti keadaannya meninggalkan dia karena tidak bisa memberinya keturunan. Delisa mentertawakan hidupnya sekarang. Haha, kenapa hidupku jadi seperti ini? Dia yang aku kira tulus ternyata tidak. Kenapa aku terlalu buta dengan gemilau harta, meninggalkan pria yang tulus mencintaiku demi pria yang hanya mencintaiku sesaat. Andaikan aku dulu tidak meninggalkan Fatan, pasti aku bahagia sekarang, kata Delisa dalam tangisannya. Hidupnya hampa. Anak dan pria yang mencintainya dulu kini bahagia dengan wanita lain. Penyesalan yang kini ada di hatinya, kehidupan yang dulu bahagia bersama Fatan, kini ia sendiri dalam penyesalan terdalam di hidupnya. Kini dia sendiri dalam kesepian. Tangis Delisa semakin menjadi. Semua pengunjung kafe menatapnya dengan tatapan iba. Apa ini balasan untuk semua kelakuanku? Apa ini karma yang kau berikan untuk aku, yang pernah menyakiti hati pria yang tulus mencintaiku? Karma yang kau berikan karena aku menelantarkan titipanmu, kata Delisa penuh penyesalan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti kelanjutan cerita ini. Jangan lupa tersenyum dan tetap selalu bahagia. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Aku tunggu ya.